Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Sekarang sampai hari ke-11 dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Subhanallah, Masya Allah. Terkenang kita sebuah peristiwa. Ummul Mukminin, ibunda kita Siti Khadijah. Apa yang berlaku kepada beliau di tahun ini, yaitu perginya beliau meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menceritakan bagaimana hebatnya, banyaknya pengorbanan seorang Siti Khadijah terhadap Islam. Tidak hanya hartanya, waktunya, tenaganya, bahkan kekayaan Siti Khadijah 2/3 kota Mekah waktu itu. Semuanya diserahkan untuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjadikan segala sesuatunya untuk Allah, maka lihat apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang terpandang, tapi di ujung akhir hayatnya tidak memiliki apa-apa. Bahkan 2-3 tahun ketika itu datang masa-masa yang sangat sulit, sampai Siti Khadijah meminta kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, "Wahai anakku, mintalah kepada ayahmu sorban, akan kujadikan itu sebagai kain kafan." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tahun ke-11, maksud saya hari ke-11 pada bulan Ramadan, beberapa saat meninggal wanita yang pertama kali bersyahadat, Khadijah, yang mengakui kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum wanita, Ali bin Abi Thalib dari kaum anak-anak. Sedikit pun tidak ada keraguan dan tidak ada ketakutan, kecemasan, kehabisan harta dan segala macamnya. Di ujung hayat baginda, di ujung hayat Siti Khadijah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu, jika selama menjadi istrimu aku belum berbakti kepadamu." Dalam kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidati Khadijah Al-Kubra halaman 16. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang Khadijah yang begitu besar pengorbanannya masih berkata memohon maaf dan belum merasa menjadi istri yang baik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat di awal-awal bagaimana ketakutannya baginda Rasul. Khadijah yang menemani, Khadijah yang membantu. Bagaimana perjuangan dakwah harta-harta Khadijah dinikmati oleh kaum mukminin, kaum muslimin. Masya Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah Siti Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Sepenuhnya." Di awal, di atas tadi kita sebutkan waktu, tenaga, harta, habis semuanya untuk berdakwah, perjuangan Islam.
Maka kalau kita renung-renungkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdakwah pada saat-saat ini rasa-rasanya jauh dari apa yang dialami oleh para pendahulu kita. Di dalam membela Islam, di dalam memperjuangkan Islam, tidak hanya harta tapi nyawa pun mereka pertaruh. Lalu dilanjutkan oleh Siti Khadijah. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung dakwah perjuangan Islam. Seluruh hartanya telah habis, sementara perjuangan engkau ya Rasulullah belum selesai. Harta sudah tidak ada lagi, perjuangan masih berlanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar permintaan terakhir istri tercinta, mendengar permintaan terakhir Siti Khadijah, mendengar permintaan terakhir kekasih hati. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Khadijah, Allah titip salam kepadamu dan telah menyiapkan tempatmu di surga. Subhanallah. Inilah ganjarannya yang disiapkan oleh Allah untuk seorang Siti Khadijah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai perjuangan Siti Khadijah mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, jika kelak aku wafat, jika kelak aku tiada, jika kelak aku tidak ada lagi dan engkau berada di sebuah sungai atau danau atau lautan dan engkau tidak menemukan kapal atau jembatan, maka galilah kuburanku, bongkarlah kuburanku, jadikanlah tulang belulangku untuk rakit atau jembatan agar engkau bisa menyeberang. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah Khadijah membuat kita harus membuka mata lebar, membuat kita harus bertanya kembali tentang nikmat yang Allah titipkan kepada kita saat ini. Kita simpan-simpan. Tentang kekayaan yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita simpan-simpan. Padahal tidak pernah sedikit pun kita akan membawanya mati. Tapi Siti Khadijah, Ummul Mukminin, ibunda kita mengajarkan sampai di ujung hayatnya tiada yang bersisa. Bahkan dikisahkan dengan pakaian yang ada tambalan, disebutkan sebanyak 83 tambalan lebih kurang. Insyaallah, ini adalah sebuah kisah betapa pilunya baginda Rasul ketika itu. Bahkan disebutkan tahun itu adalah tahun kesedihan. Ditinggalkan seorang istri, ditinggalkan kekasih hati, ditinggalkan pejuang Islam, ditinggalkan oleh seorang wanita yang teguh dalam imannya, ditinggalkan seorang wanita yang pantang menyerah, ditinggalkan seorang wanita yang terus mendampingi, ditinggalkan seorang wanita yang terus memberikan kasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah dan lihatlah kisah-kisah ini. Kita bisa belajar, menarik hikmah dan ibrah dari ibunda Siti Khadijah. Hasil dari semuanya ini adalah pengorbanan di dalam memperjuangkan Islam.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk sekarang ini hari ke-11 dalam bulan Ramadan. Terkenang kita, teringat kita sosok wanita yang begitu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok perempuan yang mengorbankan hartanya untuk Islam. Mudah-mudahan ibunda kita, mudah-mudahan anak-anak kita, mudahan wanita-wanita yang pada saat ini yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki uang, duit, jabatan, tahta, tidak sedikit pun ragu untuk memperjuangkan Islam. Dapat kita ambil teladannya bahwa Siti Khadijah wanita yang tegar di dalam memperjuangkan Islam. Kesedihan tentunya amat sangat dalam dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan kekasih hati. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.